Ketika kasus kuota haji ini mencuat ke publik, membawa nama Kementerian Agama yang dibawa kepemimpinan Yakut Khalil, tapi sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka, masih mencari bukti-bukti kuat yang merugikan negara sekitar 1 triliun kurang lebih. Tapi yang lebih menarik ketika nama PBNU mencuat ke publik dengan beberapa media menyebutkan bahwa KPK akan menelusuri aliran dana itu ke PBNU. Kalau muncul berita ini kan sebenarnya secara logika sehat manusia akan mulai berpikir bahwa kok nama-nama PBNU diseret di bawah-bawah. Apakah ini kemudian PBNU terlibat atau tidak? Itu biarkan persoalan hukum yang membuktikan faktual. Ataukah kemudian ini ada tendensi politik atau tidak? Kita juga tidak berbicara ke sana. Mestinya yang dilakukan adalah PBNU itu berupaya mengevaluasi diri sebagai lembaga ormas pembawa obor moral bangsa ini. Tidak lagi ada kemudian ini ada statement yang menyatakan ini adalah untuk menghancurkan. Lebih baik mengevaluasi diri bahwa NU harus tetap tegak menjadi lorong pembawa moral bangsa ini, pembawa obor di tengah gelapnya moral hari ini. Kalau PBNU tidak berpikir begitu, maka masyarakat akan selalu mempersepsikan negatif. Karena mohon maaf, selama ini belakangan NU dianggap lebih asyik bermesraan dengan kekuasaan ketimbang mendengar suara-suara publik yang sebenarnya PBNU adalah milik umat. Muncullah statement bahwa Wahabi lingkungan dan sebagainya di tengah sorakan publik tentang peduli pada lingkungan, tapi malah NU berseberangan. Nah, kembali pada kasus aliran dana ini akan memperburuk citra PBNU. Persoalan itu terbukti. Karena itu lebih baik PBNU mengevaluasi diri, terlebih mohon maaf ketua umumnya, karena selama kasus ini ada maka orang akan mempersepsikan mereka adalah kakak beradik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu untuk menjaga marwah PBNU mungkin saat ini lebih gentle bahwa lepaskanlah jabatan itu demi menjaga nama baik. Anda akan lebih dikenal sebagai orang yang mencintai NU ketika mau melepaskan jabatan itu daripada hanya ingin mempertahankan NU dengan citra buruk selama ini yang dianggap kurang mendapatkan aspirasi publik, lebih dianggap bermesraan dengan kekuasaan. Sekali lagi, saya bukanlah pengurus. Saya adalah warga Nahdien mencintai NU secara kultural, mencintai NU. Namun NU tetap harus membawa lentoranya sebagai pembawa obor bangsa.